3 or 5, that's my city, the zoo. I'm gon' find someone, call Uncle Luke. On the vibe, gotta watch how you move. All my dogs, they gon' pull up and screw. Yeah, dummy. I don't get involved with the money. Why they got it tall, like they know me. Street, I'm a ball like I'm Kobe. Eat it up with the homies. Indeed, shine bright like it's sunny. Yeah, they don't love me. Yeah, I just think it's funny. Yeah, I'm a slum. I gotta give it a go, yeah. I gotta grind. Working for money in the door, yeah. Stop in time. You wasting your time for real. I'm about to no cap for real. Remember we came from the dark for real. Came from the dark for real. Remember I was broke, I had to rebuild. Real hit and never gon' spill. The finance that label ain't signing no deal, yeah. I had to say how I feel. I treat the music like it's out to feel, yeah. They run it off for a meal. Giving away to the devil, they skills, yeah. Changing them one at a time. Sometimes I gotta rewind. The devil, he tryna get me out of line. Tell him that I'm with the fine. I'm doing just fine. Whenever they asking the questions, I tell them don't worry about me and mine. At my slum, I gotta give it a go, yeah. I gotta grind. Working for money in the door, yeah. Stop in time. You wasting your time for real. I'm about to no cap for real. Remember we came from the dark for real. I can't waste no time, you know it's do or die. Came up from the dirt, somehow I just survived. Been through so much pain, it's hard to stop. Madiun Affairs merupakan pemberontakan besar yang pernah terjadi pada tubuh NKRI. Ada sejumlah pihak yang menuduhkan bahwa PKI adalah dalang di balik peristiwa ini. Lantas apa sebenarnya motif yang melatar belakangi terjadi pemberontakan Madiun 1948 ini? Berikut liputannya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945, muncul berbagai organisasi tak terkecuali organisasi sayap kiri, sosialis, dan komunis. Berawal dari perjanjian Renville yang diwakili Perdana Menteri Amir Syarifuddin, di mana wilayah Indonesia menjadi sangat sempit, terdiri dari Keresidenan Banten, Keresidenan Yogyakarta, Keresidenan Bojonegoro, dan sebagian Pulau Sumatera. Sebagai hasil sidang Dewan Partai tanggal 18 Januari 1948, Partai Nasional Indonesia menuntut Amir Syarifuddin untuk menyerahkan mandatnya kepada Presiden. 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Muhammad Hatta yang akhirnya mengakibatkan Amir Syarifuddin menjadi oposisi kabinet Hatta. Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat yang mempersatukan golongan sosialis kiri dan komunis. Untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. FDR juga memancing bentrok antar warga dengan cara menghasut kaum buruh dengan tuan tanah. Selain itu, FDR juga mengadakan ancaman ekonomi dengan memprakarsai pemogokan buruh di pabrik Delanggu pada 15 Juli 1948. Sebulan sebelumnya, Mei 1948, Musso kembali dari Moskow. Pria dengan nama lengkap Manowar Mosso ini lahir di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1897, merupakan pemimpin Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920-an. 11 Agustus 1948, Musso tiba di Yogyakarta dan kembali memegang jabatan sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia. Kembalinya Musso ke Indonesia memberikan doktrin baru bagi kekuatan komunis di Indonesia yang diberi nama dengan Jalan Baru. Keadaan ini membuat Amir Syarifuddin, FDR, dan Partai Buruh untuk bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Melalui kampanye politiknya, Musso mengecam kabinet Hatta. Menurutnya hanya PKI yang mampu menyelesaikan revolusi di Indonesia. Hatta yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia, mengajukan usul untuk tetap melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Perang atau dikenal dengan RERA. Salah satu program kerja diantaranya memangkas jumlah tentara yang awalnya sekitar 350.000 menjadi 150.000 saja. Musso menentang program ini yang menurutnya dapat menyebabkan berkurangnya kader komunis di TNI. Tetapi usaha Musso menghadapi kegagalan karena kabinet Hatta didukung oleh partai-partai besar seperti PNI dan Masyumi,
serta organisasi-organisasi pemuda yang tergabung dalam Badan Perjuangan, seberang di bawah pimpinan M.R. Latuharhari. Merespon hal tersebut, Musso melancarkan propaganda kepada massa akan pentingnya Front Nasional dan muncullah demonstrasi yang berakhir kerusuhan. Aksi saling menculik dan membunuh pun terjadi. Masing-masing pihak saling menyalahkan satu sama lain. Perwira TNI, perwira polisi, pemimpin agama pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya diculik dan dibunuh. Bahkan tanggal 10 September 1948, mobil Gubernur Jawa Timur RM Aryo Suryo dan mobil 2 perwira polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. Aksi kelompok kiri makin memanas. Mereka menduga sejumlah petinggi pemerintah saat itu termasuk Wakil Presiden Muhammad Hatta telah dipengaruhi oleh Amerika untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Hal ini didasari dengan adanya pertemuan rahasia pada tanggal 21 Juli 1948 di Hotel Huisye Hanse Sarangan yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Sukiman, Muhammad Rum, dan Kepala Polisi Sukanto dengan pihak Amerika, Gerald Hopkins, dan Merle Cochrane mewakili PBB. Diberitakan bahwa pemerintah Republik Indonesia menyetujui proposal pembasmian kelompok merah sekaligus Indonesia mendapat bantuan untuk Kepolisian Republik Indonesia untuk menumpas kelompok komunis Indonesia. Pada 18 September 1948, Musso didukung oleh Amir Sarifuddin dan tokoh-tokoh PKI memproklamirkan negara Soviet Republik Indonesia di Madiun dan diiringi dengan pengibaran bendera merah. Inilah cikal bakal pemberontakan Madiun. Dimulai pada pukul 3 subuh, kesatuan PKI mulai menduduki tempat-tempat penting di Madiun. Tindakan-tindakan yang dilakukan kaum Palu Arit ini terlalu anarkis, seperti penangkapan pejabat pemerintah, perwira TNI, pemimpin partai, alim ulama yang mereka anggap musuh untuk dibunuh secara besar-besaran, bahkan diantaranya dimasukkan ke sumur dan dijadikan kuburan massal. Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia menyerukan kepada rakyat untuk memilih salah satu dari dua kubu, Soekarno-Hatta atau pemberontak yang diwakili oleh Musso dan Amir Sarifuddin, maka pecahlah konflik bersenjata yang pada zaman Orde Baru kemudian dinyatakan sebagai pemberontakan Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tindakan tegas. Maka dilakukan penangkapan terhadap orang-orang yang membahayakan negara, dan Musso yang melarikan diri ke Ponorogo tertembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948. Gerakan operasi militer yang dilancarkan oleh pemerintahan Republik Indonesia berjalan sangat singkat. 12 hari setelah pemberontakan, Madiun dapat dikuasai kembali tepatnya 30 September 1948.